Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai rangka manusia pada bab 1 sistem rangka pada mata pelajaran IPA kelas 8. Tapi sebelum itu, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tulang belulang ya. Jadi ingat-ingat nih, kalau kita makan seblak, pasti kita memanfaatkan atau menerapkan ilmu-ilmu dari sistem rangka. Sambil diingat-ingat ya. Yuk, cat. Apa aja yang akan kita pelajari? Oke, Ibu pengen ngasih pertanyaan dulu nih. Apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki rangka atau tulang? Apa ya? Yang pastinya tubuh kita akan seperti ini. Ya, seperti daging yang numpuk. Lalu, peran dari rangka ini untuk apa sih? Nah, di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari apa itu fungsi rangka, serta apa saja sih macam-macam dari rangka sendiri. Nah, fungsi rangka yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Makanya kenapa ada orang yang tinggi dan ada orang yang pendek, karena memang postur tubuhnya yang berbeda-beda. Lalu, untuk melindungi organ-organ yang lunak ya, contohnya seperti apa? Seperti otak, terus jantung, paru-paru, itu harus dilindungi dan dilindunginya itu oleh rangka. Terus yang ketiga itu penyangga berat badan. Yang keempat itu tempat melekatnya otot. Tepatnya itu otot apa? Otot lurik ya. Terus mendukung terjadinya gerakan. Makanya kenapa kita dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, karena memang itu tubuh kita dilengkapi oleh rangka dan tempat penyimpanan mineral. Nah, dari keseluruhan fungsi rangka ini memang kita patut bersyukur ya bahwa Allah menjadikan rangka ini sedemikian rupa untuk dapat memudahkan kehidupan atau mobilitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam tulang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Ada tulang rawan atau dinamakan dengan kartilago, dan ada juga tulang keras yang dinamakan dengan osteon. Lalu, tulang rawan atau kartilago ini biasanya dia terdapat pada bagian-bagian yang memerlukan elastisitas. Contohnya seperti daun telinga, cuping hidung, dan cincin trakea. Nah, contohnya kayak gini ya. Coba kalian pegang daun telinga kalian, apa yang kalian rasakan? Dia emang teksturnya agak elastis ya. Berbeda dengan ketika kalian memegang kening kalian. Itu keras ya. Jadi itu perbedaannya. Terus nih ada juga di cincin trakea. Nah, ini di bagian tulang rawannya. Tulang rawan ini dia ketika masih embrio berfungsi sebagai penyangga, tetapi ketika semakin dewasa seseorang, maka tulang tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Lalu tulang rawan ini terdiri dari serat yang memiliki sel-sel tulang rawan yang dinamakan dengan kondrosit. Ingat ya teman-teman, kalau yang akhirannya itu sit, itu menunjukkan kepada sel. Nah, kayak ini kondrosit. Akhirnya sit berarti dia menunjukkan kepada sel. Lalu, tulang rawan ini terbagi menjadi tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, ini yang kedua itu ada tulang keras atau osteon. Osteon ini pada bagian luarnya terlapisi oleh yang nama itu periostem. Bisa dilihat ini, jika kita uraikan lagi struktur dari tulang keras, maka periostem ini tersusun dari dua lembaran, di mana dua lembaran itu terdiri dari jaringan ikat yang berfungsi salah satunya untuk melekatnya otot. Lalu, tulang keras ini terdiri dari sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Tuh, akhirnya sit ya, ingat ya teman-teman bahwa yang akhiran sit itu dia menunjukkan kepada tulang. Kalau tulang rawan itu kondrosit,
Kalau penyusun tulang keras itu namanya osteosit. Nah, pada tulang keras juga itu terdapat sumsum tulang yang terdiri dari sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning ini, jadi sumsum ini berupa lapisan, berada di lapisan yang paling dalam pada bagian tulang dan dia itu bentuknya seperti jeli. Nah, sumsum kuning ini dia berfungsi untuk menimbun lemak, sedangkan sumsum merah dia berfungsi untuk pembentukan sel darah. Nggak ada ya kalau sumsum makanan, itu beda lagi. Ya, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tulang keras terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yuk kita cek lagi. Lalu nih ada tulang keras berdasarkan sifat matriksnya. Terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada tulang spons. Nah, ini contohnya adalah dari tulang pipa ya, yang biasa teman-teman makan bagian paha ayam. Biasanya kayak gini ya. Ketika teman-teman makan daging ayam, bagian pahanya, coba kalian amati bagian dalamnya, apakah terdapat rongga-rongga seperti ini. Nah, rongga-rongga yang seperti ini dinamakan dengan tulang spons, di mana matriksnya itu berongga. Nah, tulang spons ini juga dia berisi sumsum merah. Lalu ada tulang kompak. Nah, kalau tulang kompak dia agak di bawah dari tulang sumsum ya. Matriksnya itu padat dan rapat, dan memang tulang kompak ini dia lebih kuat, tulang spons ya, dia sangat kuat. Kenapa? Karena di dalam tulang kompak ini terdapat atau mengandung kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga tulangnya itu menjadi kuat ya. Namun pada bayi dan anak-anak banyak mengandung serat sehingga bersifat lebih lentur. Nah, tulang kompak ini biasa kita temui pada tulang kaki dan tulang tangan. Selanjutnya, tulang keras berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah tulang pipa. Nah, barusan kita sudah sedikit mengulas ya mengenai tulang pipa. Jadi di dalam tulang pipa ini memang dia terdapat tulang spons dan tulang kompak, yang mana berisikan sumsum tulang ya. Nah, contoh dari tulang pipa ini dapat kita temui pada tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Silahkan untuk medianya langsung, teman-teman langsung memegang tulang sendiri ya. Jadi biar lebih konseptual. Terus yang selanjutnya ini ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini dia bentuknya silindris dan biasa ditemukan pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Coba pegang pergelangan tangannya. Apakah dia bentuknya pendek-pendek? Ya, coba teman-teman rasakan ya. Lalu yang ketiga itu adalah tulang pipih. Dia bentuk dari namanya juga pipih ya. Pasti bentuknya juga pipih dan berongga. Nah, kita dapat menemui tulang pipih ini pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Coba teman-teman pegang bagian tulang belikat teman-teman ya, ataupun tulang rusuk. Nah, ini kalau digambar itu adalah tulang rusuk, tulang dada ya, kayak gitu. Terus yang terakhir ini adalah tulang tidak beraturan. Kenapa dinamakan tidak beraturan? Karena memang dia bentuknya tidak beraturan. Nah, tulang tak beraturan ini dapat kita temui pada wajah dan tulang belakang. Lalu susunan rangka manusia seperti ini ya teman-teman. Jadi memang susunan rangka manusia itu sangat kompleks dari atas dan dari tengkorak sampai kaki. Dia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, lalu apakah ada pembagian lagi susunan rangka ini? Ternyata ada. Apa saja? Yuk, kita simak lagi. Susunan rangka manusia itu terbagi menjadi 2. Ada rangka aksial dan rangka
apendikular. Nah, contoh dari rangka aksial ini seperti tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Biasanya rangka aksial ini berfungsi untuk melindungi organ-organ. Contohnya tulang tengkorak itu berfungsi untuk melindungi organ apa? Ya, benar. Untuk melindungi otak. Sedangkan rangka apendikular ini dia fungsinya, lebih spesifikasinya untuk membantu pergerakan. Contohnya rangka apendikular atas dan bawah. Nah, akan kita coba uraikan ya apa saja. Nih, ada rangka aksial. Contoh itu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini ternyata terbagi lagi menjadi beberapa. Ada tulang dahi. Kalau misalnya kita hafalkan, nama latinnya ada ya. Tulang dahi itu frontal, ubun-ubun parietal. Wah, pusing ya Bu? Iya, tapi kita hanya sebatas mengetahui saja ya kalau di SMP. Nah, ada tulang dahi ya, ubun-ubun, kepala belakang, pelipis, baji, pipi, hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Tadi seperti yang sudah Ibu singgung, bahwa tulang tengkorak salah satunya berfungsi untuk melindungi organ otak. Lalu contoh rangka aksial yang selanjutnya adalah tulang belakang ya. Tulang belakang ini berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan. Misalnya ketika teman-teman duduk, ada yang posisinya agak bongkok, ada yang posisinya tegap. Nah, ini memang disangga karena adanya tulang belakang. Nah, lalu tulang belakang ini terbagi menjadi beberapa ruas ya. Ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Lalu yang selanjutnya ini ya, masih di rangka aksial, ada tulang dada dan tulang rusuk. Pasti teman-teman sudah tahu ya fungsinya untuk apa? Untuk melindungi organ yang ada di dalamnya. Organ apa nih yang dilindungi oleh tulang dada dan rusuk? Ya, jantung dan paru-paru ya. Nah, pada tulang dada dan rusuk ini dia terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada tulang dada. Ada bagian manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Lalu ada tulang rusuk. Ini terbagi menjadi beberapa tulang rusuk sejati yang jumlahnya itu 7. Tulang rusuk palsu yang jumlahnya itu 3 pasang ya. Dan tulang rusuk melayang itu 2 pasang. Jadi ada berapa pasang totalnya? Ada 12 pasang tulang rusuk. Ingat-ingat ya teman-teman, suka ada di ujian sekolah maupun ujian nasional ya. Lalu yang selanjutnya adalah rangka apendikular. Seperti yang sudah tadi Ibu singgung ya, bahwa rangka apendikular ini berfungsi untuk membantu pergerakan ya. Contohnya ini ada rangka apendikular atas, tangan. Tangan fungsinya untuk apa? Misalnya dengan tangan kita dapat makan, dengan tangan kita dapat menulis, dengan tangan kita dapat main HP, dengan tangan kita dapat mengetik. Jadi memang itu fungsinya untuk membantu pergerakan dan mobilitas tubuh kita. Nah, ternyata rangka apendikular atas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada tulang lengan atas, itu jumlahnya ada 2, dinamakan dengan humerus. Terus 2 tulang hasta dinamakan dengan ulna, 2 tulang pengumpil radius, 16 tulang pergelangan tangan karpal, 10 tulang telapak tangan namanya metakarpal, dan 28 jari tangan atau falanges. Coba sambil teman-teman pegang ya bagian rangka apendikular atas teman-teman. Nah, kalau tulang pengumpil itu dia sejajar dengan ibu jari, berarti di bagian depan kalau kita. Terus tulang hasta itu dia sejajar dengan dengan kelingking. Coba, sudah menemukan antara tulang pengumpil dan hasta? Nah, itu ya.
Oke, yang selanjutnya ini ada rangka apendikular bawah. Ini juga berfungsi untuk membantu pergerakan. Dengan adanya rangka apendikular bawah, kita dapat berlari, berjalan, terus menari, main bola. Ya, ini salah satunya karena ada rangka apendikular bawah. Nah, terbagi juga menjadi beberapa. Ada tulang paha. Ini nama lainnya adalah femur. Jumlahnya ada 2. Terus ada tulang lutut, namanya itu patella, jumlahnya 2. Terus 2 tulang betis, namanya fibula. 2 tulang kering tibia, 14 tulang pergelangan kaki, itu tarsal. 10 tulang telapak kaki, metatarsal. Dan 28 tulang jari kaki, namanya itu lainnya adalah falanges. Nah, bedanya antara tulang betis dengan tulang kering nih. Kalau tulang betis kelihatan ya. Jadi betis, kalau tulang kering itu yang di depan, yang agak kerasnya. Biasanya kalau lagi main bola itu yang pakai apa namanya ya? Kalau laki-laki tuh lebih tahu, kayak penahannya. Jadi pelindungnya itu di bagian tulang keringnya agar dia tidak patah ya. Sedangkan kalau tulang betis, kalau kita pegang itu susah kepegang. Karena apa? Karena di bagian belakang ini, betis ini, dia tertutupi oleh daging ya. Seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita mengenai rangka telah selesai. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung, atau kita belajar langsung nanti diskusi di grup classroom ya. Nah, next lesson atau pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sendi. Jadi diharapkan teman-teman dapat membaca terlebih dahulu mengenai sendi ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron, jazakallahu khairan kasiron. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.